Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai sel. Oke, sebelum masuk ke dalam hal-hal yang sulit mengenai sel, hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari sel itu sendiri. Oke, ketika mendengar kata sel itu apa? Sel itu adalah unit struktural makhluk hidup yang paling kecil. Oke, ini adalah kata kunci yang paling utama. Bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup yang paling kecil. Fungsinya apa? Fungsi sel yaitu untuk menyusun organ dan juga sistem organ dalam makhluk hidup. Nah, semua sel atau semua makhluk hidup, baik tanaman, baik hewan dan manusia itu terdiri atas sel. Semuanya pasti memiliki sel. Meskipun ada beberapa perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Kalau kita lihat secara bagan, sel itu merupakan unit yang paling kecil dari sebuah makhluk hidup. Dari sel, kita bisa menyusun jaringan, kita bisa menyusun organ, kita bisa menyusun sistem organ, lalu kita akan membentuk suatu organisme. Organisme ini bisa manusia, bisa hewan, dan bisa juga tumbuhan. Nah, pada manusia, kumpulan-kumpulan dari organisme itu disebut dengan populasi, lalu berlanjut menjadi komunitas, lalu ada disebut juga dengan ekosistem, dan akhirnya sebagai biosfer, atau yang paling tinggi dari tingkatan organisme. Oke, itu mengenai sel, gambaran paling dasar. Nah, dalam makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, sel itu mengalami namanya proses perkembangan. Otomatis, karena manusia adalah makhluk hidup, hewan dan tumbuhan juga makhluk hidup, maka sel dalam makhluk hidup itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Proses perkembangan dari suatu sel itu dibagi atas dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan regenerasi. Regenerasi itu dapat diartikan sebagai proses perbaikan sel yang rusak atau pertumbuhan sel di tempat yang kosong. Misalnya ketika kita terluka akibat misalnya jatuh dari sepeda atau terkena benda-benda lain, benda-benda tajam, sehingga menyebabkan adanya luka, maka tubuh kita akan melakukan proses yang disebut dengan regenerasi, di mana sel-sel yang rusak, di mana sel-sel yang kosong di sana akan diisi kembali oleh sel yang baru, oleh sel yang lebih sehat. Itu yang disebut dengan regenerasi. Yang kedua, disebut dengan diferensiasi sel. Dari kata dasarnya yaitu different, atau dalam bahasa Inggris yang artinya berbeda, merupakan proses pematangan dari suatu sel. Sehingga sel tersebut bisa menjalankan fungsi yang spesifik. Kalau kita lihat dalam bagian di samping, pada awalnya sel kita berbentuk seperti ini, yang kita sebut sebagai stem cell. Stem cell ini tidak dapat berfungsi secara optimal atau tidak dapat berfungsi secara spesifik. Maka stem cell ini akan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang lain. Misalnya seperti sel otot, sel reproduksi, sel imunitas kita, sel epitel yang ada di kulit, sel syaraf, sel darah, sel tulang, bahkan juga sel lemak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sel yang ada dalam tubuh kita itu bersifat spesifik. Sehingga bisa melakukan tugas-tugas yang spesifik juga. Misalnya sel darah tidak dapat menjalankan fungsinya sel syaraf. Begitu juga sebaliknya. Oke, berikutnya, kata sel dalam tubuh setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan itu sangat banyak, maka ada yang disebut dengan proses morfogenesis. Morfogenesis ini seperti proses ekspresi sel. Ya, sama seperti manusia punya ekspresi, bisa sedih, bisa senang, bisa kecewa, bisa marah. Sel juga mempunyai ekspresi. Ekspresinya itu nanti bisa melibatkan
melibatkan jumlah dari selnya, bisa melibatkan jenis dari selnya, dan bisa melibatkan interaksi serta pergerakan dari sel itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa istilah. Untuk ekspresi sel yang menghasilkan banyak sel, itu kita sebut sebagai proliferasi. Itu kita sebut sebagai ekspresi sel yang menghasilkan banyak sel dari satu sel. Lalu yang kedua, spesialisasi. Ini mirip dengan diferensiasi sel tadi, bahwa satu sel itu bisa menjalankan fungsi yang spesifik kalau melakukan proses diferensiasi. Sehingga spesialisasi menjadi suatu bentuk ekspresi sel yang merupakan karakterisasi atau fungsinya menjadi khusus atau spesifik. Nah, lalu ekspresi yang berikutnya adalah interaksi, di mana setiap sel itu pasti harus melakukan komunikasi antar sel. Sama seperti manusia yang adalah makhluk sosial, sel juga merupakan makhluk sosial yang perlu berkomunikasi. Lalu yang terakhir adalah pergerakan, bahwa sel-sel itu butuh untuk bergerak ke tempat-tempat tertentu sehingga dapat membentuk suatu jaringan yang akhirnya bisa membentuk suatu organ. Oke. Tadi kita bahas mengenai sel itu bisa didapatkan dari makhluk hidup. Ada manusia, ada hewan, dan ada juga tumbuhan. Tapi, pada bahasan berikut ini, kita akan belajar bahwa ternyata sel-sel yang ada dalam makhluk hidup itu bisa dibagi atas dua jenis, dua macam. Yang kita sebut sebagai sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan itu akan masuk ke dalam sel eukariotik. Ini adalah hewan, manusia, dan juga tanaman atau tumbuhan. Sedangkan jenis sel prokariotik ini akan termasuk ke dalam makhluk hidup yang disebut dengan bakteri. Nah, ternyata kedua sel ini punya perbedaan yang signifikan. Pada tabel berikut bisa dilihat bahwa ada beberapa faktor pembeda antara sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Yang pertama dari segi organisasi sel, bahwa prokariotik, atau dalam hal ini kita bisa sebut bakteri, organisasinya adalah uniselular. Artinya dia hanya butuh satu sel untuk bisa menjalankan fungsi keseluruhan dari bakteri. Jadi bakteri itu hanya punya satu sel. Tetapi eukariotik, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, itu sifatnya adalah multiselular. Artinya butuh banyak sel untuk dapat menjalankan fungsi dari organ dan sistem organ yang ada di dalam. Makanya dalam eukariotik pasti terjadi proses diferensiasi, pasti terjadi morfogenesis. Yang kedua, secara ukuran pasti berbeda. Prokariotik lebih kecil ukurannya dibandingkan eukariotik. Lalu dari segi metabolisme, untuk prokariotik atau bakteri bisa dilakukan secara anaerob atau tanpa oksigen, dan aerob atau dengan oksigen. Sedangkan eukariotik harus dengan oksigen atau hanya aerob saja. Lalu berikutnya dari segi materi genetik, baik DNA dan RNA, bahwa prokariotik DNA-nya berbentuk sirkuler atau berbentuk lingkaran, tidak punya RNA. Untuk eukariotik, bentuknya adalah benang atau stranded, dan punya RNA yang akan disintesis di ribosom. Nanti kita akan bahas mengenai bagian-bagian dari sel itu sendiri ada apa aja. Nah, untuk contoh organismenya, tadi sudah disebutkan prokariotik adalah bakteri, sedangkan untuk eukariotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu dari segi inti sel, bahwa prokariotik itu tidak punya inti sel, sedangkan untuk eukariotik memiliki inti sel. Secara gambaran kita bisa melihat bahwa ini adalah prokariotik sel, bentuknya sangat sederhana, ada nukleoid, ini kita sebut sebagai
inti semu, yaitu inti yang sebenarnya bukan inti, maka disebut inti semu. Lalu ada juga sitoplasma di situ, lalu ada dinding sel atau cell wall, lalu ada membran plasma, dan pada beberapa sel prokaryotik punya alat gerak yang disebut dengan flagella. Tetapi untuk eukaryotik sel itu sangat kompleks di dalamnya. Di situ ada inti sel atau nukleus, ada aparatus Golgi, ada vesikel, retikulum endoplasma, sitoskeleton, dan yang lainnya. Sangat kompleks. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai sel eukaryotik di video berikutnya. Oke, mungkin untuk perkenalan sel sampai di situ dulu. Kita ketemu di video berikutnya.